Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini saya akan membawakan materi tentang usaha. Materi untuk kelas 8 SMP kurikulum 2013. Kali ini bersama dengan saya, Sarita Banteng SPD, Guru SMP Negeri 9 Manado, akan mengajak adik-adik kelas 8 untuk belajar lewat media YouTube dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita buka dengan doa, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari dan kita gali pada kesempatan ini. Materi yang akan kita bahas hari ini itu usaha, dan adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu setelah proses belajar, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan tentang konsep usaha. Yang kedua, adik-adik diharapkan dapat memberikan contoh usaha dalam fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menghitung usaha menggunakan rumus usaha. Dan yang keempat, menghitung jarak benda yang dikenai usaha. Oke? Itu tujuan yang akan adik-adik kerjakan hari ini. Berikut perhatikan gambar di layar yang Ibu tayangkan. Yang pertama, ada seorang anak sedang mendorong dinding atau tembok, namun gaya dia sudah berikan sekuat tenaga, tetapi perpindahannya nol, dinding tidak mau berpindah tempat. Sedangkan yang kedua, balok atau benda, dia dari kedudukan awal di sebelah, kemudian setelah ditolak atau didorong, dia mengalami perpindahan sejauh S. Nah, dari dua gambar di atas dapat kita lihat bahwa gambar 1 tidak mengalami perpindahan, maka gambar 1 tidak ada usaha. Nah, mengapa dia tidak ada usaha? Yuk kita cari penyebab mengapa benda di gambar 1 tidak ada usaha. Ini pengertian usaha. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam fisika. Kalau di kehidupan sehari-hari kan adik-adik sering mendengar, oh pengusaha apa dia? Oh pengusaha tinutuan. Nah, di sini usaha yang dimaksud dalam pelajaran atau ilmu fisika menyangkut usaha yang berhubungan dengan perpindahan tempat yang diakibatkan oleh gaya. Nah, dalam ilmu fisika, usaha merupakan hubungan dengan aktivitas perpindahan, atau usaha adalah merupakan perpindahan energi oleh gaya sehingga benda mengalami perpindahan. Usaha merupakan besaran skalar yang didefinisikan sebagai perkalian antara besarnya perpindahan dengan gaya yang searah dengan perpindahan. Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga besarnya usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Dengan keterangan W itu adalah usaha, W adalah usaha, sedangkan F adalah gaya yang bersatuan Newton, dan S adalah jarak perpindahan benda yang bersatuan meter. Satuan usaha adalah Newton kali meter atau Joule.
Untuk menghormati Joule ini digunakan untuk menghormati James Prescott Joule yang menemukan usaha. Dia hidup antara 1818 sampai 1889. Itu satuan usaha dalam MKS. MKS ini singkatan dari meter, kilogram, sekon. Nah, sentimeter, gram, sekon adalah atau CGS adalah dyne. Dengan kesetaraan 1 dyne sama dengan 10 pangkat negatif 5 joule. Berikut kita akan lanjut dengan contoh dari usaha. Contoh penggunaan rumus dari usaha tadi. Ada kalanya kan adik-adik bingung dalam menghitung. Nah, sekarang Ibu kasih contoh dalam bentuk soal hitungan untuk adik-adik nanti kerjakan, dan di akhir pertemuan ini akan ada soal hitungan mengenai penggunaan rumus usaha. Nah, contohnya dalam soal ini, soal dalam bentuk cerita atau dalam bentuk ilustrasi. Nah, yang pertama, seorang anak mendorong troli dengan gaya sebesar 75 Newton. Biasakan adik-adik kalau di Multimart atau di supermarket menaruh belanjaan adik-adik di dalam troli, kemudian adik-adik dorong. Nah, si adik ini mendorong dengan gaya 75. Akibat dari dorongan yang diberikan oleh si adik ini, maka terjadilah perpindahan sejauh 10 meter. Nah, berapakah besar usaha yang dilakukan adik tersebut terhadap troli? Nah, sekarang kita akan selesaikan dengan cara seperti di bawah ini. Berarti kita tulis dulu diketahui dari soal yang sudah dibacakan tadi. Dan dari soal diketahui bahwa gaya dari adik ini adalah 75 Newton, sedangkan jarak perpindahan yang terjadi oleh akibat gaya tadi 10 meter. Nah, yang ditanyakan di soal adalah usaha. Nah, sehingga saya tulis ini W sama dengan tanda tanya karena ditanya ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan, kita kembali ke rumus usaha. Rumus usaha adalah W sama dengan F atau gaya dikali dengan jarak perpindahan. Maka dihasilkan dari soal tadi diketahui gaya itu adalah sebesar 75 Newton, maka posisi dari F ini diganti dengan angkanya yaitu 75 Newton. Dikali dengan ini, dikali di bawah juga ada kali. Nah, kali dengan S-nya atau jarak perpindahannya 10 meter. Maka di sini S punya tempat diganti dengan 10 meter. Jadi tidak lagi menulis simbol-simbol dari rumus tadi, tetapi kita ganti dengan angka yang ditunjukkan oleh simbol tadi. Untuk angka F ditunjukkan di atas, di soal di atas adalah 75 Newton dan F 75 Newton dan S 10 meter. Maka kita masukkan angka-angka itu di dalam rumus dan didapatkan 75 Newton kali 10 meter sama dengan 750 Newton dikali meter. Satuannya juga dikasih kali. Nah, maka akan dapat Newton kali meter satuannya. Newton kali meter ini sama dengan Joule. Maka bisa ditulis W sama dengan 750 Newton atau 750 Newton kali meter atau 700 Joule. Ulangi sekali lagi. Usaha rumusnya adalah W sama dengan F dikali S, sehingga W sama dengan 75 Newton kali 10 meter, maka dihasilkan 750 Newton dikali dengan meter. Newton kali meter itu sama dengan Joule. Maka hasil dari usaha ini bisa ditulis W sama dengan 750 Joule ataupun 750 Newton kali meter. Jelas? Nah, sekarang kita lanjut dengan soal berikut. Nah, ini
Ali mendorong mobil dengan gaya 500 Newton. Tetapi mobil itu tidak mengalami perpindahan tempat sehingga jarak perpindahannya sama dengan 0. Nah, karena dia tidak mengalami perpindahan, maka S kita tulis dengan 0, gayanya 500 Newton. Nah, kemudian ditanyakan berapa usaha. Usahanya yang ditanya di sini. Maka kita kembali lagi ke rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Kita masukkan ke rumus itu yang diketahui di dalam soal tadi, maka didapatlah 500 Newton kali 0 meter. Hasil yang didapat 500 kali 0 sama dengan 0 Newton kali meter. Berarti si Ali ini karena hasilnya 0, maka dia dikatakan tidak melakukan usaha karena tidak ada perpindahan. Jadi walaupun gaya yang kita berikan sudah begitu kuat, sudah sekuat tenaga kita sudah habis untuk mendorong dinding, tetapi dindingnya tidak berpindah, maka kita belum melakukan usaha karena tidak ada perpindahan di situ. Jelas? Dan kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu dalam ilmu fisika, usaha merupakan hubungan gaya dengan jarak perpindahan, atau usaha merupakan perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah tempat. Rumusnya W sama dengan F kali S, di mana W ini harus huruf besar karena asal kata work atau kerja dalam bahasa Inggris. F fraction disingkat dengan F, dan S adalah spasi atau jarak. Rumus usaha adalah W sama dengan gaya kali jarak perpindahan, disimbolkan dengan W sama dengan F kali S. Nah, keterangan simbol dalam rumus di atas adalah W itu sama dengan usaha yang bersatuan Newton kali meter atau sama dengan Joule. Keterangan dari simbol dalam rumus di atas adalah W sama dengan usaha yang bersatuan Newton dikali meter atau Joule. Sedangkan gaya adalah F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan yang bersatuan meter. Nah, itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini. Sekarang kita masuk pada uji kompetensi. Ibu akan menguji apakah adik-adik memahami penjelasan saya di atas atau tidak lewat uji kompetensi. Nanti setelah adik menjawab soal ini difoto dan dikirimkan ke WA guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan koreksi apakah jawaban Anda itu sudah betul atau masih ada kesalahan, dan sekaligus juga mendapatkan nilai ulangan harian dari materi ini. Nah, soal pertama, jelaskan mengapa pengertian usaha dalam ilmu fisika dengan ilmu ekonomi berbeda. Apa perbedaannya? Yang kedua, carilah contoh usaha dalam ilmu fisika di lingkunganmu sehari-hari dan berikan alasanmu mengapa Anda memberikan contoh itu sebagai usaha. Mengatakan contoh yang Anda berikan itu sebagai usaha. Beri penjelasan, mau melihat apakah adik-adik memahami apa itu usaha dalam fisika dan apa itu usaha dalam ekonomi. Nah, sekarang nomor yang ketiga. Kuda sedang menarik gerobak yang bermuatan padi dengan gaya 700 Newton. Gerobak ini berpindah sejauh 500 meter. Kemudian, berapakah usaha yang dilakukan kuda terhadap gerobak? Jadi sekali lagi,
gaya yang diberikan kuda 700 Newton dan berpindah sejauh 500 meter, maka berapakah usaha yang dilakukan kuda? Dan yang nomor terakhir, usaha Lydia dalam memindahkan karton berisi air 1200 joule. Jadi usahanya yang diketahui ya, usahanya 1200 joule dan gaya yang dikeluarkannya 600 Newton. Hitunglah berapakah jarak perpindahan yang terjadi pada karton yang berisi air tadi. Jadi nanti itu mengerjakan soal nomor 4, kita akan belajar menggunakan prinsip matematika, yaitu kalau misalnya 6 sama dengan 2 kali 3, maka 3 sama dengan 6 bahagi 2. Jadi seperti itu juga untuk menyelesaikan soal nomor 4. Bisa paham? Ya. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Namun sebelum berpisah, karena tadi kita buka dengan doa, kita harus tutup dengan doa sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah membimbing kita, menjaga kita sampai di akhir pelajaran hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bye, sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa setelah menonton diklik like kalau itu adik-adik suka, diklik subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari saya. Oke? Selamat berpisah, sampai bertemu. Bye.